Dalam video ini kita akan belajar tentang sistem penglihatan atau secara spesifik kita akan belajar tentang visual coding. Nah, untuk garis besar materi kali ini adalah kita akan membicarakan tentang prinsip dasar persepsi, mata dan otak, visual receptor, dan juga color vision. Terkait dengan perkembangan teori visual, mulanya kita menganut teori lama, yaitu yang mengatakan bahwa mata mengeluarkan cahaya penglihatan. Namun kemudian teori tersebut direvisi karena ada banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa proses manusia atau kita bisa melihat itu terjadi ketika mata menangkap cahaya yang dipantulkan objek lalu diproses oleh otak sehingga kita bisa melihat objek tersebut. Nah, kemudian terkait dengan prinsip dasar persepsi, ini kita memiliki satu pertanyaan penting, yaitu bagaimana otak memproses cahaya masuk ke dalam mata. Nah, ini ada salah seorang fisiologis dari Jerman bernama Johannes Müller yang memiliki teori terkait dengan law of specific nerve energies yang mengatakan bahwa sebenarnya ada sistem neural atau saraf kita yang spesifik terkait dengan respon terhadap stimulus tertentu. Nah, di sini Johannes Müller menyebutkan bahwa ketika kita mengalami proses atau mengalami suatu pengalaman perseptual atau sensoris, sebenarnya ini bukan disebabkan oleh objek, tetapi ini disebabkan dan sangat tergantung dari sistem neuron yang terkena rangsangan tersebut. Jadi taruhlah satu objek itu memiliki berbagai macam properties, entah itu visual, sentuhan, suara, rasa, tetapi bagaimana cara kita merespon benda itu tergantung dari sistem saraf mana yang bersentuhan secara langsung terhadap objek itu. Jadi misalkan yang bersentuhan langsung dengan objek itu adalah indera penglihatan kita, maka kita akan mengalami pengalaman visual dan sebaliknya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa neuron yang berbeda memindai stimulus yang berbeda pula, cahaya, sentuhan, suara, dan lain sebagainya. Sebagai ilustrasi akan saya tunjukkan seperti ini. Jadi coba Anda menggosok-gosokkan mata ketika dalam kegelapan atau ketika Anda sedang dalam kondisi mata terpejam ya. Jadi Anda melakukan stimulus sentuhan pada daerah sekitar mata yang di daerah itu memiliki banyak sekali reseptor visual. Jadi daerah mata memang daerah yang sangat peka terhadap pengalaman visual. Nah, kemudian ketika Anda menggosok-gosokkan mata Anda yang sedang dalam kondisi terpejam, Anda akan membayangkan atau memiliki pengalaman visual seperti Anda melihat cahaya yang kemudian seperti bergoyang-goyang. Nah, hal ini menarik bahwa meskipun rangsangan yang diberikan adalah gesekan atau gosokan, tetapi karena mengenai indera mata, maka yang Anda rasakan, respon yang Anda rasakan adalah respon visual, bukan respon gerakan. Kira-kira seperti itu ilustrasi dari teori Johannes Müller. Nah, ini adalah sistem penglihatan pada manusia. Seperti Anda sudah ketahui bahwa sistem penglihatan pada manusia itu dimulai dari indera penglihatan, yaitu adalah bola mata. Dan di sini di gambar ini Anda bisa melihat bahwa bola mata ini terdiri dari banyak bagian. Ada pupil, ada kornea, ada retina, dan ada fovea, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sistem visual pada mamalia secara spesifik, ini terdiri dari ada reseptor, ada horizontal cell, ada bipolar cell, amacrine cell, dan juga ganglion cell. Beberapa hal yang penting di sini terkait dengan reseptor itu terdiri dari dua jenis, yaitu sel batang dan sel kerucut yang terletak pada retina, yang kemudian seperti di gambar ini akan membentuk sinapsis atau percabangan dengan sel horizontal yang di sini di gambar ini dilambangkan dengan huruf H, dan juga sel bipolar atau yang di gambar ini dilambangkan dengan huruf B. Nah, sel horizontal membentuk kontak inhibitory atau menghambat dengan sel bipolar. Jadi kalau
reseptor ini nanti akan diteruskan oleh sel bipolar ke lebih jauh lagi ke bagian otak. Nah, sel horizontal ini adalah sel yang tugasnya menghambat, menginhibit dari proses penginderaan. Nah, mungkin kita bertanya-tanya kenapa sih harus diinhibit? Karena memang kemudian proses persepsi ini kan proses yang membutuhkan energi yang banyak ya, sehingga kita butuh alat atau butuh mekanisme untuk menghambat laju dari proses kita yang sedemikian intens. Jadi kalau dibayangkan kalau mobil itu ada gas dan juga harus ada remnya. Nah, inhibitory cell ini tugasnya adalah untuk menghambat proses sensoris yang bisa berkepanjangan dan bisa menimbulkan efek kelelahan pada sistem saraf kita. Nah, di sini kalau dilihat dari mikroskop ya, secara lebih rinci ini adalah gambar reseptor, gambar bipolar cell, soma itu adalah badan sel. Nah, kemudian juga di sini Anda bisa melihat bagian dari ganglion cell. Nah, kemudian ada satu fenomena blind spot ya, blind spot. Jadi kadang-kadang kalau pas kita naik motor atau kita nyetir mobil ya, kadang-kadang ada kendaraan berada di dekat kita, kendaraan lain, tetapi kita nggak bisa melihatnya. Cuma kita tahu nih kayaknya di sebelah kita, di sebelah kanan atau kiri kita itu ada kendaraan lain. Tetapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, ini adalah fenomena namanya blind spot. Ada bagian-bagian dalam ruang spasial kita yang tidak bisa ditangkap oleh bola mata kita. Nah, seperti di gambar ini ada center of vision, tetapi kemudian agak menyamping yang digambarkan dengan titik merah putus-putus ini adalah blind spot kita. Ini adalah titik di mana kita nggak bisa melihat apapun yang ada di depan kita. Nah, apa yang menyebabkan blind spot itu adalah terjadi ketika tadi kan objek memantulkan cahaya ya. Nah, ini ketika cahaya itu masuk di atau menyentuh di bagian retina yang tidak ada reseptor. Jadi ketika cahaya itu kemudian menyentuh retina yang tidak ada reseptor, ini yang kemudian karena cahaya tidak ditangkap oleh reseptor, artinya kan nggak akan masuk ke bagian otak, sehingga kita tidak memiliki pengalaman visual, artinya kita tidak bisa melihat objek tersebut. Nah, kemudian tadi sempat saya sebutkan bahwa reseptor visual itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah rods ya, atau sel batang ya, berfungsi untuk melihat dalam pencahayaan yang rendah. Sedangkan sel cones atau sel kerucut itu berfungsi untuk melihat dalam pencahayaan tinggi. Dan sel cones ini biasanya sangat peka terhadap warna dan juga sangat peka terhadap detail. Jadi detail benda itu kan akan sangat terlihat pada saat cahayanya terang ya. Kita asumsinya ya kalau cahayanya terang pasti bendanya terlihat. Tetapi ini sebenarnya bukan permasalahan gelap terang, tetapi karena kebetulan reseptor cones kita yang sangat peka dengan cahaya itu bisa menangkap detailing dari benda yang ada di depan kita. Nah, terkait dengan perbandingan rods and cones pada manusia ya, perbandingan pada retina manusia itu 20:1. Berarti memang lebih banyak rods daripada cones. Jadi lebih banyak sel batang yang melihat atau yang peka terhadap kondisi yang kurang cahaya dibandingkan dengan sel yang peka terhadap cahaya. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa wah, ternyata lebih banyak rod ya daripada cones. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita lebih banyak memiliki sel rods tetapi tetap kita tidak peka terhadap kegelapan itu ya. Karena di sini kalau kita melihat perbandingan dengan hewan nokturnal atau hewan yang biasa hidup di malam hari itu perbandingannya 15.000 banding 1. Nah, manusia itu cuma 20:1. Jadi meskipun kadang mahasiswa sering insomnia gitu ya, sering nggak bisa tidur ketika malam hari, tetap dia tidak akan sepeka hewan-hewan nokturnal karena memang mereka ini memiliki sel penglihatan yang sel rods yang memang jauh lebih tinggi daripada manusia, meskipun manusia mengaku dia sering tidak tidur malam gitu ya. Nah, kemudian sel cone ini pada manusia menyumbang 90% input penglihatan pada otak. Jadi meskipun jumlahnya sedikit,
tetapi tetap cell count ini menyumbang sebagian besar dari pengalaman visual kita. Nah, kemudian di sini ada istilah fovea dan periferi retina. Nah, fovea di sini adalah area yang biasanya terletak di bagian tengah retina, yang ini banyak mengandung cell cones ya. Cell cones itu sangat banyak, sehingga kemudian ketika cahaya itu menyentuh daerah fovea, maka kita bisa mempersepsikan cahaya, bisa mempersepsikan warna dan detailing dari objek. Nah, di daerah fovea pada retina ini tidak ada pembuluh darah. Jadi ini hanya murni mengandung sel reseptor, sehingga daerah fovea itu adalah daerah yang paling sensitif untuk menerima rangsangan penglihatan. Nah, kemudian sel bipolar pada fovea ini mendapatkan informasi dari satu sel cone, sehingga rasionya 1:1. Artinya setiap sel cone itu ditangkap oleh satu sel bipolar, sehingga bisa kemudian Anda bayangkan mengapa penglihatan kita sangat-sangat detail, karena satu orang ini misalnya kita analogikan orang, satu orang ini dihandle oleh satu orang. Jadi kalau dalam analogi kelas tuh satu mahasiswa tuh dihandle oleh satu dosen, sehingga kemudian kebutuhan mahasiswa apapun ini akan bisa di-cover oleh dosen. Beda dengan ketika ada ribuan mahasiswa dihandle oleh satu dosen, sehingga dosen ini tidak bisa melihat kebutuhan spesifik dari setiap mahasiswa. Nah, ini analoginya seperti itu. Mengapa kemudian sel cones ini bisa lebih peka daripada sel rod? Karena memang perbandingan antara tadi sel reseptor cones terhadap sel bipolar yang menangkap dan kemudian akan meneruskannya ke otak itu adalah 1:1. Jadi sangat-sangat detail ya. Dan kemudian 70% input penglihatan ke otak berasal dari fovea. Nah, dibandingkan dengan daerah periferi, sel periferi atau sel di daerah bagian pinggir retina itu mengandung lebih banyak sel rod atau sel batang yang sangat sensitif pada saat gelap. Dan perbandingannya tidak seperti sel kerucut, di mana satu sel kerucut ditangkap oleh satu sel bipolar. Di sini ada lebih banyak sel rod itu yang kemudian hanya ditangkap oleh satu sel bipolar, sehingga di sini analoginya adalah satu dosen yang kemudian menghandle lebih banyak mahasiswa gitu ya, sehingga kemudian pengalaman visualnya tidak akan sedetail ketika ditangkap oleh sel kerucut. Nah, ini adalah perbandingannya, ini ya, nanti bisa dibaca sendiri. Tadi sudah saya jelaskan secara garis besar. Nah, di sini akan menjawab kenapa sel kerucut lebih peka atau lebih sensitif terhadap detail daripada sel batang. Ini ada penjelasannya di sini. Nah, kemudian terkait dengan color vision atau kita bicara tentang bagaimana mata kita menangkap sensasi warna. Nah, jadi karena tadi menurut teori baru bahwa kita menangkap pengalaman visual sebuah objek itu sebenarnya dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Jadi sebenarnya ketika kita melihat misalkan ada buku warnanya merah seperti ini mungkin sebenarnya aslinya ini objek ini nggak berwarna merah. Tetapi objek ini memantulkan cahaya, gelombang cahaya yang oleh otak kita ini diterjemahkan sebagai warna merah. Sehingga kemudian objek yang sama akan ditangkap hewan, misalnya atau spesies makhluk hidup yang lain yang memiliki neuron yang berbeda, yang menangkap panjang gelombang cahaya yang berbeda, sehingga kemudian dia tidak akan melihat buku ini sebagai buku berwarna merah, tapi warna yang lainnya. Ada video YouTube yang Anda bisa lihat ya di internet terkait dengan sensasi warna yang berbeda-beda yang ditangkap oleh bermacam-macam spesies. Nah, di sini mata manusia itu bisa melihat gelombang cahaya dengan panjang gelombang kurang dari 400 nanometer sampai lebih dari 700 nanometer. Nah,
Teori trichromatic dari Young Helmholtz ini menunjukkan bahwa tadi kan sel kerucut itu adalah sel cones ya. Nah, sel cones ini terdiri dari 3 macam, yaitu sel cones yang atau sel kerucut yang pekat terhadap warna biru, warna kuning dan atau kuning hijau, dan warna merah ya. Jadi cone ini sangat sensitif terhadap panjang gelombang yang pendek, sedang, dan panjang. Nah, di sini kalau panjang gelombangnya pendek berarti sel itu pekat terhadap warna biru. Kalau sedang itu warna hijau ke kuning-kuningan. Kemudian sel dengan gelombang yang panjang itu adalah warna merah. Nah, nyatanya kita ini lebih banyak atau sel kita ini lebih banyak yang sensitif terhadap gelombang yang sedang dan panjang, berarti kuning dan merah. Itulah alasan mengapa banyak rambu-rambu lalu lintas ya yang nadanya larangan dan hati-hati itu adalah warna kuning dan warna merah. Karena ketika itu adalah warna kuning dan merah, otak kita merespon dengan cepat gitu ya. Dan itulah mengapa kemudian lampu rem kendaraan itu warnanya merah, karena ketika kemudian lampu itu menyala, otak kita akan langsung merespon dengan cepat dan kita langsung sigap untuk merespon. Bayangkan kalau misalkan warnanya diganti biru, itu mungkin ketika lampu rem kendaraan di depan kita diinjak, kita masih bengong. Masih bingung, itu ngapain ya? Itu nyala nggak sih gitu ya? Apalagi sebenarnya warna biru ini kalau dari kejauhan itu akan terlihat seperti warna hitam gitu ya. Nah, ini kemudian pemahaman terhadap persepsi warna ini diaplikasikan dalam banyak hal. Terutama untuk warna-warna yang mengandung larangan atau peringatan, itu biasanya adalah warna-warna yang bercampur antara kuning dan merah. Artinya warna-warna yang memiliki gelombang panjang gelombang cahayanya itu sedang ke panjang. Nah, kemudian ada teori lain yaitu the opponent process theory. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu memproses warna itu bertolak belakang ya. Jadi kalau warna merah itu kebalikannya warna hijau, warna kuning itu kebalikannya warna biru, dan warna putih itu kebalikannya ke warna hitam. Nah, disinilah kemudian tadi yang saya sebutkan ada sel horizontal yang sifatnya itu menghambat itu bekerja. Jadi misalkan reseptor warna merah ya itu bekerja bekerja keras itu ya. Nah, kemudian ketika kita capek itu sel kerucut yang tadinya peka dengan warna merah itu menjadi kemudian tiba-tiba peka dengan warna hijau. Nah, jadi ketika sel otak itu kemudian atau sel reseptor cones itu dia capek, dia akan kemudian lebih peka terhadap warna kebalikannya. Nanti akan kita buktikan dalam permainan ya. Ini permainannya ya. Lihat satu titik dalam gambar selama 1 menit ya. Setelah itu lihat tembok berwarna putih. Ya. Lihat satu titik dalam gambar selama 1 menit. Jadi Anda lihat ya. Oke, setelah itu lihat ke tembok berwarna putih atau Anda mengalihkan pandangan Anda ke tembok berwarna putih. Nah, coba Anda lakukan itu gitu ya. Nah, nanti kalau Anda benar melakukannya, ketika Anda sudah mengalihkan pandangan Anda ke tembok warna putih, Anda akan melihat ya bayangan buah-buahan itu dalam warna aslinya. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai fenomena after image atau fenomena ketika 1 menit sel kerucut kita sudah capek dan kemudian dia akan memanggil warna yang berlawanan. Ini adalah salah satu implikasi atau implementasi dari the opponent theory of visions. Nah, kemudian ada juga Retinex theory. Ini artinya adalah retina plus cortex ya. Nah, cortex ini membandingkan warna dan kecerahan dari berbagai bagian retina untuk menentukan warna dan kecerahan objek.
Jadi sebenarnya sensasi warna, perbedaan warna, variasi warna itu muncul ketika otak kita itu membandingkan bermacam-macam warna yang ada dalam satu lokasi spasial tertentu. Nah, jadi di sini misalkan kita melihat warna hijau, ini kita bandingkan dengan warna sebelahnya. Oh, ini merah, berarti yang warna seperti ini itu kita kenali sebagai warna hijau, gitu ya. Nah, dan ini apa yang membuktikan teori ini adalah ketika kemudian pencahayaannya diubah agak lebih redup ya, atau pencahayaannya berganti gitu, kita masih tetap akan mengetahui warnanya meskipun dengan tingkat atau kualitas detail yang berbeda. Makanya banyak orang yang mengatakan kalau misalkan mau coba baju itu jangan di tempat yang ada lampu kuningnya, lampunya harus putih karena itu akan mempengaruhi kepekaan terhadap warna. Itu benar ya. Jadi kepekaan terhadap warnanya akan berpengaruh, tetapi tidak berpengaruh terhadap persepsi kita terhadap warnanya, artinya jenis warnanya. Kita tetap yang kuning tetap akan terlihat kuning, cuma kualitas kuningnya akan berbeda ketika kita melihat dalam tingkat pencahayaan yang berbeda-beda. Namun karena Retinex teori ini mengatakan bahwa kita mempersepsi warna itu dengan cara retina membandingkan antara warna-warna yang berdekatan, objek yang berwarna-warna itu, kita tetap bisa dengan akurat mengatakan ini warna apa. Dan ini yang kemudian disebut sebagai fenomena color constancy. Nah, ini juga kemudian untuk membuktikannya ya. Jadi awalnya kita melihat di bagian atas itu di balok ini adalah lebih abu-abu daripada warna yang ada atau balok yang ada di bawahnya. Tapi coba Anda tutup ya dengan tangan ini ya di bagian tengah kotak dan Anda bisa melihat apa yang terjadi. Ya, kalau saya melihatnya di sini adalah ketika saya menutup sambungan di tengah itu, saya melihat balok atas dengan balok bawah itu tidak ada bedanya. Ya, nah ini terjadi karena kita sudah tidak membandingkan antara kotak bawah dan kotak atas, karena garis yang membuat kita secara otomatis membandingkan itu menjadi hilang, sehingga kita melihat kemudian balok atas dan balok bawah itu sebagai satu kesatuan yang memiliki warna yang sama. Nah, kemudian terkait dengan fenomena color vision deficiency, setiap orang memiliki tingkat kepekaan terhadap warna yang berbeda-beda, ya. Dan CVD ini terjadi ketika gen tertentu gagal mengembangkan atau menyebabkan perkembangan abnormal tipe cone tertentu. Jadi contoh misalkan ada mereka yang mengalami buta warna parsial itu karena memang dia kekurangan sel kerucut dengan warna tersebut, ya, atau dia mungkin memiliki hal tertentu terkait dengan perkembangan genetiknya sehingga dia mengembangkan tipe-tipe cone kerucut yang tidak lazim. Contoh red green color deficiency ini yang sangat-sangat umum ya, terjadi karena cone yang peka pada gelombang sedang dan panjang memiliki fotopigmen yang sama. Jadi cones yang melihat yang harusnya sel kerucut yang harusnya melihat warna hijau dan warna merah itu ternyata memiliki kepekaan yang sama sehingga mereka tidak bisa membedakan yang mana warna yang hijau, yang mana warna yang merah gitu ya. Baik, itu terkait dengan perkuliahan hari ini, semoga bisa menjelaskan terkait dengan indera penglihatan tentang visual coding, dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih.